Ini sambil pembelajaran teman-teman. Kenapa saya pilih Taiwan? Kenapa saya nggak kembali ke Hong Kong waktu itu? Kan kalau saya kembali ke Hong Kong kan enak, saya sudah Hong Kong gitu. Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut ke part kedua. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang menonton untuk di part yang pertama. Di situ saya merasa mengambil pembelajaran bahwa di negeri orang itu tidak mudah ya teman-teman. Harus sabar. Kalau mau sukses itu harus sabar. Mungkin waktu itu saya masih pertama kali ke luar negeri, ke Hong Kong. Jadi jiwa saya masih labil ya gitu ya teman-teman, dan shock gitu ya. Dapat pertama majikan dapat baik, yang kedua dapat majikan yang super bawel dan super aturan banyak, suka dulet-dulet, pokoknya nggak nyaman. Intinya kalau kerja sudah nggak nyaman itu kita bikin stres banget ya teman-teman. Di Hong Kong itu, apalagi di Hong Kong waktu itu tahun itu banyak sekali interminute ya. Kalau Anda yang di Hong Kong tahun 2000-an itu pasti Anda tahu ya, tiap hari di PT itu ada interminute 5, 3, 10, itu setiap hari teman-teman majikan. Kalau karena sistem di Hong Kong itu benar-benar sistemnya ya begini gitu. Beda sama yang di Taiwan. Kalau di Taiwan itu yang saya alami, yang saya rasakan itu lebih kekeluargaan ya teman-teman. Tepos liro. Kalau saya katakan orang Taiwan tuh banyak orang Jawanya juga gitu. Kayak mirip orang Jawa gitu. Bisa dibawa dengan perasaan, bisa dimaafkan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Hong Kong kesalahan satu aja interminute gitu ya. Bagi Anda yang Hong Kong pasti tahu ya. Oke, saya lanjut di part yang kedua, dimana saya seperti part pertama terakhir itu saya masuk Taiwan ya teman-teman. Tadi saya pulang, saya masuk Taiwan, jebret. Singkat cerita ya teman-teman, saya masuk PT terus terbang ke Taiwan. Nah, ini sama saya juga pindah majikan 2 kali ya teman-teman. Butuh perjuangan, semua itu butuh perjuangan, tidak mudah ya teman-teman. Dan di part kedua ini saya akan ceritakan juga bahwa sebelum ketemu Pak Sua, saya itu sudah dikenalkan terlebih dahulu, dijodohkan sama majikan saya yang pertama itu dengan seseorang polisi teman-teman. Gimana ceritanya? Simak terus, lebih seru teman-teman. Jadi ini pengalaman gimana lika-liku ketemu jodoh. Kalau bukan jodohnya ya nggak bakalan gatok gitu ya teman-teman ya, nggak bakalan jadi satu, nggak bakalan ketemu gitu. Walaupun kita dijodohkan dengan orang sebaik apapun, semapan apapun, kalau memang bukan jodohnya itu nggak akan jadi ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya terbang ya teman-teman ke Taiwan ya, tahun 2006 ya, tahun 2006, 2005, 2006 ya teman-teman. Saya terbang, kalau nggak salah saya itu bulan 6 atau bulan 7 ya kalau nggak salah. Terbang ke Nantou ya teman-teman. Ini agent saya perempuan, kalau nggak salah siapa saya lupa, pokoknya saya lupa. Nah, karena saya ganti agent juga ya teman-teman, di sini saya ganti agent, nanti ceritanya belakang ya. Nah, nanti kita Nantou ya. Di Nantou itu saya di pabrik teman-teman ya, di pabrik pinang. Seneng dong, seneng banget karena di situ saya sendirian teman-teman. Pabriknya gede, tidur sendiri di pabrik itu ya teman-teman. Dan di sini juga malah petaka pertama kali saya mendapatkan majikan. Sebenarnya majikannya sangat baik sekali, tidak suka mukul, dijatah makan. Kalau di Taiwan tuh seringnya dijatah makan ya teman, pagi, siang, sore itu saya dijatah ya teman-teman. Nah, setelah saya masuk langsung kerja, karena itu situ pabrik, jadi otomatis kita harus langsung cari tahu gimana cara kerja. Dikasih tahu kita harus benar-benar disiplin, tepat waktu, karena di situ bukan hanya pekerja saya saja di situ, TKW, walau apa namanya ya. Ya, TKW luar negerinya cuma saya teman-teman. Di situ banyak orang Taiwan yang kerja. Oke. Nah, di pabrik itu teman-teman saya yang buka pintu
gerbang, saya juga yang nutup pintu gerbang. Jadi kunci semua itu diserahkan ke saya. Bayangkan, pertama kali saya ke Taiwan langsung dipegangi kunci pabrik yang segitu gedenya. Gede banget pabriknya teman-teman. Oh, tapi mengerikan. Betah-betah enggak sih waktu itu saya di pabrik. Nah, sehingga cerita di situ kerja seperti biasa. Itu di pabrik pinang ya teman-teman ya. Milih pinang. Itu memilih pinang dipilah-pilah, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang gede gitu ya. Karena di Nantou itu waktu itu kebanyakan pinang ya teman-teman ya, produksi pinang. Dan yang saya tidak tahu-tahunya saya itu di tengah-tengah antara 2 bulan 3 bulan saya berada di majikan ini, majikan saya ternyata itu polisi teman-teman. Saya tidak tahu. Anehnya kenapa saya nggak tahu ya? Kenapa majikan saya polisi itu setelah saya dijodohkan dengan temannya majikan saya. Nah, itu nanti lagi ceritanya ya, terus berlanjut. Nah, setelah disuruh kerja kira-kira sudah 3 bulanan ya. Nah, pinang itu kan nggak selamanya berbuah, tiap hari berbuah. Nah, ada masanya pinang itu tidak berbuah kan ya teman-teman. Jadi waktu pinang itu tidak berbuah, ini saya sengsaranya di sini. Di pabrik kan sepi. Nah, otomatis saya kan bingung ya, cari kerjaan apa. Saya tahu itu sepi ya. Saya tuh ya nyapu-nyapu ya apa segala macam, pokoknya cari kerjaan ya teman-teman. Inisiatif sendiri. Kalau kita nganggur makan gaji buta. Waktu itu kan masih pertama kali, masih potongan gaji. Kalau nggak salah 1 bulan saya masih terima 6 ribuan lebih. 6.200 atau 6.400 saya lupa ya. Anda yang tahun 2006 pasti tahu gaji segitu kita tiap bulan masih menerima gaji 6.000, lumayan kan waktu itu. Nah, oke, singkat cerita kan sepi di pabrik ya. Itu saya di gunung teman-teman ya, di gunung. Ini belum ketemu Pak Sua ya, belum ketemu Pak Sua. Itu di gunung. Kenapa teman-teman di gunung? Ya di Pinang itu ternyata majikan saya bukan hanya punya pabrik, jadi punya kebun pinangnya sendiri, bukan kebun pinang orang lain. Ternyata majikan saya juga kaya raya, tapi kayak punya kebun sama pabrik itu pinang sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kan sepi pabrik. Jadi kita dibawa ke kebun pinang. Tahu nggak bangunnya jam berapa teman-teman? Jam 4 subuh pagi. Kalau di Taiwan subuh jam 4:30, jam 5 ya. Itu jam 4 teman-teman. Dan malamnya tuh sebelum sebelum saya bangun itu dikasih tahu dulu bahwa jam sekian Anda harus pakai alarm ya. Pakai alarm. Waktu itu saya belum punya HP ya teman-teman, tidak boleh pegang HP waktu itu ya, karena pertama kali saya okein aja lah, saya bisa bersabar selama 1 tahun. Saya pahami itu karena selama saya di Hong Kong waktu itu juga sama, saya punya uang baru beli HP. Sama kalau di Taiwan saya juga punya prinsip majikan nggak boleh saya bawa HP. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa telepon pakai telepon umum. Di situ ada ya teman-teman. Karena di tempat pabrik majikan saya itu depan jalan raya, dan samping-sampingnya kurang lebih selisih 2 rumah itu ada 7-Eleven. Nah, kayak minimarket kayak gitu ya teman-teman. Jadi enak untuk mempermudah saya beli kartu. Seingat saya di Hong Kong dulu ada 7. Nah, makanya saya punya inisiatif, saya beli kartu di situ teman-teman. Majikan saya sampai bingung, kenapa saya pintar sekali ya bisa telepon Indonesia, bisa beli kartu. Dia tahu saya beli kartu, kenapa kamu kok bisa pintar sekali ya. Di Hong Kong kan ada 7, jadi saya punya inisiatif sendiri teman-teman. Namanya kalau di Hong Kong itu Colin Safe ya. Tapi kalau di 7 sini apa namanya? Pokoknya ada sendirilah kartu yang 200 itu buat telepon Indonesia lewat telepon umum itu ya teman-teman, kalau dulu zaman dulu. Nah, singkat cerita saya ke kebun ya teman-teman. Nah, di kebun itu ternyata majikan saya itu punya relasi banyak, bukan hanya dari pabriknya aja, ternyata ada pekerja lain teman-teman. Nyemprot lah apalah itu. Nah, di situ saya ketemu orang Malaysia, laki-laki, itu kaburan atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya intinya saya nggak tahu. Dia baik sekali teman-teman ya, dimana saya itu waktu masih kecil ya, tahun 2006 masih kecil, tubuh saya juga kecil, pendek, dan semua itu laki-laki. Yang perempuan cuma 2, satunya setengah baya orang Taiwan, satunya saya yang muda ya teman-teman. Nah, di situ orang laki-lakinya baik sekali. Ada orang di situ Taiwan Melayu ya, bilang Taiwan Melayu, orang Melayu, orang Malaysia, dia bilang orang Malaysia, orang laki, kamu di sana aja dulu sembunyi, nggak apa-apa, nggak usah kerja, nanti kalau ada majikan saya yang ngoling kamu keluar gitu ya, gitu. Nggak apa-apa, majikan nggak bakalan kesini, nanti jemputnya majikan sore gitu kan. Saya kan nggak enak teman-teman, walaupun saya nggak kerja ya, pegang-pegang itu
apa namanya, selang lah apa, karena di situ nyemprot ya teman-teman. Jadi apa, pinangnya itu disemprotin gitu ya pakai obat, tapi obatnya nggak terlalu itu karena kayak obat hama atau gimana. Terus semprot apa rumput kayak gitu juga, terus semprot daunnya itu pinang pakai selang gede teman-teman. Tapi itu kerjaan laki-laki, kita perempuan, bagian perempuan itu cuma pegang selang, jadi biar nggak bulat gitu selangnya teman. Tuh selangnya kan segede gini, bukan selang-selang yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Itu selang kayak gini, pakai mesin diesel gini, jadi megangnya tuh kayak ular apa namanya, ular sanca itu gede teman-teman. Jadi ya itu pengalaman sekali ya teman-teman, karena setiap kejadian itu saya mengambil hikmahnya, pembelajaran juga, dan kita punya pengalaman bahwa kita kerja di sini, kerja di Pinang, kerja di pabrik, dua-duanya saya alami di Taiwan itu untuk majikan yang pertama. Oke, saya lanjut. Nah, karena setiap hari nggak mungkin juga ke kebun ya teman-teman, jadi majikan saya itu punya istri, anaknya 1, 2, 3, 4. Nanti di sini saya ceritain nggak ya kalau majikan saya punya suami istri 2, aib nggak ya? Nggak ya teman-teman, ya nggak apa-apa ya, kan tidak menyebutkan namanya gitu ya. Nah oke, di sini majikan saya polisi itu punya istri 2 teman-teman. Aneh kan, sebenarnya kan di sini nggak ada, tapi di Taiwan tuh ada istri 2. Dan istri pertamanya tuh tahu kalau majikan saya itu punya istri lagi, dan ternyata istrinya ini yang kedua itu adiknya sendiri teman-teman. Adiknya, jadi suami kakaknya diembat sama adiknya, dan itu tidak jadi satu rumah. Mereka berselisih paham, bertengkar, tetapi majikan saya yang pertama, yang istri yang pertama, yang tua itu tidak mau dipisah teman-teman, tidak mau dicerai, asalkan nggak apa-apa kamu hidup mendua, punya istri 2, tapi saya jangan dicerai dan masih dikasih nafkah ya teman-teman. Oke. Nah jadi di saat pabrik itu sepi, saya tuh kerja di 2 rumah ini teman-teman. Seminggu di nyonya yang pertama, seminggu lagi nyonya yang kedua. Jadi 1 bulan itu saya 2 kali di rumah itu, di rumah agak lumayan jauh sih rumahnya teman-teman ya. Dan mereka itu baik semua teman-teman, memperlakukan saya layaknya biasa lah gitu. Enggak pembantu ya enggak, orang lain juga enggak, pokoknya dianggap keluarga sendiri teman-teman. Makan semua los teman-teman, apalagi majikan pertama. Di majikan pertama itu saya enak karena majikan yang pertama, maksudnya istri yang tertua itu agak sakit teman-teman. Jadi saya cuma nganterin dia periksa ya, bersih-bersih rumahnya, masak, kasih dia makan. Anak-anaknya tidak di situ semua, anaknya sudah besar, tiga itu sekolah ngekos ya teman-teman, anaknya ngekos. Jadi setiap 1 minggu sekali saya masak buat mereka saja gitu. Jadi setiap harinya saya cuma berdua. Kalau yang di istri pertama itu baik teman-teman, istri pertama itu baik. Sebenarnya saya ingin cari mereka, tapi nomor HP hilang, alamannya saya lupa. Di Nantou Caotun kalau nggak salah. Anda yang berada di Nantou Caotun, Taichung, Caotun, suatu saat saya akan mencari teman-teman. Ada sih, masih hidup apa enggak ya itu ya. Saya cuma kangen sama majikan saya yang tertua ya teman-teman, yang istri pertama. Dia baik sekali, dia bilang sama saya waktu itu, dan dia sebenarnya tahu teman-teman kalau saya itu, nah di sini kisahnya saya dijodohkan. Majikan saya polisi itu ya, suaminya, dia tahu suaminya kalau saya mau dijodohkan dengan temannya polisi. Dia tuh tahu teman-teman, tapi tidak ngasih tahu saya. Yang saya di sini tahu kenapa waktu itu nyonya yang tua itu bilang sama saya, kamu jangan nikah sama orang Taiwan. Orang Taiwan itu tidak baik luarnya aja, dalamnya itu tidak baik gitu sama saya. Terus saya bilang, saya di sini tuh jangan khawatir, saya di sini saya mau kerja, saya mau cari uang, saya mau kerja, saya bukan cari jodoh waktu itu ya teman-teman ya. Nah berkurungnya waktu ya, 1 minggu ke majikan yang tua, 1 minggu ke istrinya yang muda. Nah di waktu istrinya yang muda juga baik teman-teman, tidak komplain, tidak apa, pokoknya dia tahu saya kerjanya gimana, baik ya sudah.
nggak komplain gitu. Dan situ saya jaga bayi teman-teman, saya sukanya di sini jaga bayi. Nah saya suka karena waktu saya pertama datang istri yang mudanya hamil ya teman-teman, hamil anak kedua gitu ya. Nah saya tidak mau ungkit urusan mereka antara rumah tangga, saya cuma intinya majikan saya yang pertama semua, yang kedua itu istri tertua dan yang kedua itu baik semua teman-teman. Bahkan kalau menurut saya itu lebih baik yang istri yang kedua, karena dia sempat membela saya waktu itu ya. Nah saya terusin. Nah di sini waktu masukin bulan kelima atau keenam ya, bulan kelima kalau salah, jadi 5 bulan, 4 bulan keempat ya teman-teman ya. Nah disitulah waktu saya di rumah istri yang kedua itu majikan saya datengin orang teman-teman. Saya tuh nggak ngerti gitu, ada laki-laki masih muda sih kayaknya, kalau umuran 40-an, kalau di Taiwan itu masih muda ya teman-teman, laki-laki itu sama bawa anak satu umur kira-kira 5-6 tahunan ya waktu itu. Nah itu dijodohkan teman-teman sama saya ya, saya mencak-mencak lah, saya nggak mau lah, katanya majikan saya ya bilang, lawan saya majikan laki-laki, dia ini polisi, dia akan menjamin hidup kamu, menjamin hidup saya, terus kamu setiap bulan akan dikirimin uang, apa orang tuamu dikirimin uang, kamu akan bakal hidup enak. Karena pikiran saya nggak sejauh itu mau nikah ya teman-teman, saya maunya kerja ya waktu itu, saya maunya intinya kerja. Jadi saya tolak, saya bukan ngamuk ya, ngambek gitu, saya ngambek nggak ngamuk-ngamuk gitu, enggak, saya ngambek diem gitu ya, saya diem aja, kalau nggak ada perlu saya nggak ngomong, pokoknya saya diem, saya marah, dalam hati saya marah, kenapa begini. Nah ternyata ada alasannya teman-teman, kenapa majikan saya menjodohkan dengan saya, karena dalam waktu itu masuk ke 4 bulan. Nah 3 bulan ini saya tidak digaji ya teman-teman, majikan saya tuh tidak menggaji saya, karena kan masih potongan, kira-kira 1 bulan masih nyisa 6.000 kalau uang Indo sekarang itu 1, 2, 3 jutaan ya teman-teman ya, 3 jutaan lah sekitar segitu, mungkin 2 juta lebih, kalau kursnya 500 ya sekitar 3 juta, kan lumayan kan. Nah itu saya demi teman-teman, saya tuh gimana ya, menginjak ke 4 bulan ini saya langsung protes, saya marah-marah sama majikan saya, mana gaji saya, ternyata kamu jodohin saya dengan orang Taiwan, dengan polisi itu, kamu mau cuci tangan ya, tidak mau gaji saya ya, saya mau dijual ya gitu, saya bilang gitu. Enggak kok, karena itu polisinya cari jodoh gini. Pokoknya saya nggak mau tahu gaji saya mana. Saya marah waktu itu ya teman-teman, pagi buta saya marah waktu itu di rumah majikan yang perempuan yang kedua, majikan istrinya yang kedua itu waktunya. Kalau di istri yang pertama aku nggak berani ngadu ya teman-teman, karena dia memang agak sakit gitu kan, jadi saya nggak berani ngadu macam-macam, kasihan gitu loh. Nah akhirnya saya ngadu pada istri yang kedua teman-teman, bahwa saya nggak digaji berapa bulan, 3 bulan mau 4 bulan gitu, pokoknya saya nanti akan laporan ke konseling, saya bilang gitu. Saya bilang sama majikan saya yang laki-laki, saya akan ngadu ke konseling kalau kamu tidak gaji saya bilang gitu. Terus akhirnya hari itu malamnya saya digaji full teman-teman, 4 bulan ya. Bergulirnya waktu terus, pokoknya saya kerjanya waktu itu pabrik lagi sepi, jadi saya nggak boleh ke pabrik ya teman-teman ya. Jadi barang-barang saya ambil semua di pabrik, saya nginep bergantian 1 minggu di majikan yang istri pertama, 1 minggu istri yang kedua, kayak gitu, gonta-ganti gitu ya teman. Dan saya tuh nyaman gini karena kerjanya itu enak, nggak cerewet, terus mereka tahu kerjanya saya gimana, selalu beres gitu ya teman-teman, karena pengalaman saya di Hong Kong kerjanya nonstop, harus kerja baik, harus kerja bersih kayak gitu ya. Jadi ini pengalaman saya, walaupun saya di Hong Kong kerjanya itu stres, diforsir, tapi di sini dapat pengalaman bahwa kita nggak kaget untuk kerja lagi ke tempat berikutnya ya teman-teman, ke majikan berikutnya. Jadi ya kita ambil hikmahnya saja, walaupun di Hong Kong saya kerjanya berat, tapi di Taiwan saya kerjanya enak.
bisa menghandle gitu ya teman-teman, punya pengalaman lah istilahnya seperti itu. Jadi saya ambil manfaatnya di sini, ambil hikmahnya saja gitu pokoknya. Nah jadi dari setiap kejadian itulah yang saya ambil, bahwa kita semua punya pengalaman bisa kerja yang lebih baik lagi gitu, lebih giat lagi, lebih rajin lagi, jadi tanpa majikan harus mengomelin kita kayak gitu ya. Oke, nah bergulirnya waktu ya teman-teman, ini di majikan yang pertama ya, nanti saya akan pindah lagi, nggak majikan ini ya, bukan majikan polisi ini teman-teman. Nah jadi pindah pindah belum pindah, waktu menginjak saya di majikan polisi ini teman-teman ya, cuma 9 bulan ya, cuma 9 bulan 9 bulan apa 6 bulan, lupa saya teman-teman, 6 bulan kayaknya, 9 apa 6 bulan, sorry ya teman-teman, cuma setengah tahun kan, bulan keempat. Nah sisa 2 bulan ini. Nah itu tuh majikan saya yang perempuan, majikan yang perempuan yang tertua, paling tua, itu bilang sama saya, mungkin kamu akan dipindahkan, tetapi sebelum dipindahkan kamu akan dimagang. Saya tuh kayak sekolah ya teman-teman, 1 bulan di kayak rumah sakit jompo gitu ya teman-teman. Karena saya bilang, kamu suka ngerawat apa? Saya ngerawat apa saja boleh, asalkan kerjanya itu nggak nonstop, ada istirahat gitu kan. Waktu itu saya belum beli HP loh teman-teman, saya pakai telepon umum di 7-Eleven. Pokoknya ada telepon umum dulu tuh banyak ya, nggak ada di 7 aja. Setiap ada apa biasanya ada telepon umum. Kalau sekarang langka sekali ya teman-teman ya. Dulu tuh telepon umum banyak, jadi saya nggak khawatir walaupun saya nggak boleh pegang HP. Waktu itu saya nggak boleh pegang HP ya teman-teman. Oke, saya bilang gitu sama majikan, saya nggak pegang HP nggak masalah, yang penting saya bisa beli kartu dan bisa telepon ke Indonesia ya teman-teman, walaupun nggak harus tiap hari telepon. Itu 1 minggu paling 2-3 kali ya teman-teman kalau ada waktu gitu ya. Nah singkat cerita, majikan yang tertua itu ngomong, kamu nanti akan pindah, tetapi kamu akan disekolahkan dulu 1 bulan di rumah sakit ini, itu katanya. Dipindah, saya tuh sudah di situ sudah merasa nyaman teman-teman, pabriknya juga nggak terlalu rame, maksudnya kerjanya gitu-gitu aja, nggak berat di pabrik, cuma milin pinang dipilah yang gede, kecil dan jelek gitu aja teman-teman. Jadi saya tuh udah merasa nyaman, sudah kenal majikan, sudah tahu kerjaan, kok dipindah gitu, takutnya nanti saya nggak dapat majikan yang baik ini gitu. Terus akhirnya si nyonya besar yang istri pertama bilang, karena Laupan tidak bisa gaji kamu katanya gitu. Laupan anaknya 4, memang anaknya 4 ya teman-teman, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP kalau nggak salah, 5 teman-teman. Istri yang pertama anaknya 3, istri yang kedua tuh anaknya 2, jadi 5 anaknya teman-teman. Jadi majikan nyonya besar itu, nyonya yang pertama bilang sama saya, maaf ya kita nggak bisa gaji kamu, kasihan Laupan gitu. Oke, aku bilang gitu. Nah selang 2 bulan ini teman-teman, saya yang 1 bulan disekolahkan di rumah sakit jompo, saya senang sekali ya di sini. Oh luar biasa, Allah itu kasih saya pembelajaran yang sangat luar biasa. Di saat genting-gentingnya kayak gini itu saya masih disekolahin teman-teman. Ternyata sekolah itu gratis gitu loh, tapi saya tetap dibayar. Nah 2 bulan itu dibayar. Nah akhirnya waktu menginjak yang ke-6 bulan saya itu dipindah teman-teman. Katanya majikan saya bilang, kamu nanti dipindah, orangnya baik, majikannya baik juga gitu, punya kantor juga waktu itu ya bilangnya. Oke. Dan saya dibilangi juga waktu itu, nanti kamu akan menjaga 3 orang tua, tetapi 2 orang gitu. Gak masalah, yang penting tuh saya tuh gimana, kerjaan itu bisa dihandle selagi itu kerjaan yang sebenarnya kita lakukan tiap hari. Kenapa di Indonesia kita mau ke PT itu kan mau ke luar negeri, kalau ke Taiwan tuh kan di PT ngurus jompo apa kayak gitu. Nah itu sesuai dengan pekerjaan, itu rasanya itu nggak akan punya beban ya teman-teman. Misalkan merawat orang tua lah, kita bawa mereka ke rumah sakit apa, itu kayaknya nggak ada beban karena itu memang pekerjaan kita. Nah waktu itu saya suka-suka sekali, ya nggak apa-apa saya ngerawat orang tua, oke saya bilang gitu. Nah singkat cerita teman-teman ya, bentar saya mau lihat berapa menit.
24 menit teman-teman. Jangan banyak-banyak ya, kemarin itu sampai 35 menit loh. Nah singkat cerita, ini awal ketemu saya dengan Pak Suwa teman-teman. Jadi di majikan yang kedua ini di Taiwan, nanti saya ketemu Pak Suwa teman-teman. Lucu sekali bapaknya ceritanya. Di majikan pertama saya dijodohkan dengan polisi, sayangnya duda anak satu. Saya tidak mau karena waktu itu saya maunya tuh kerja ya teman-teman, tidak memikirkan itu untuk punya pasangan, untuk punya suami. Nah ini pembelajaran kenapa saya memilih Taiwan. Nah sebelum nanti untuk part yang majikan kedua, nanti saya lanjutkan part ketiga ya teman-teman, majikan yang kedua ini di Taiwan. Nah di sini saya ambil pembelajaran teman-teman, kenapa saya pilih Taiwan, kenapa saya nggak kembali ke Hong Kong waktu itu kan. Kalau saya kembali ke Hong Kong kan enak, saya sudah Hong Kong gitu ya, mungkin gaji saya lebih gede lagi, saya punya pengalaman gitu. Sekali lagi di sini saya trauma teman-teman, maaf ya bila Anda para TKW yang di Hong Kong saya menyatakan Hong Kong itu tidak bagus, tidak, saya trauma sekali. Pokoknya saya trauma sekali dengan pekerjaan di Hong Kong. Saya makan sering beli sendiri, kerjaan nonstop 24 jam kayaknya. Ya Allah, saya itu istirahat cuma sebentar di Hong Kong itu teman-teman. Jadi fisik, mental saya waktu itu drop di Hong Kong. Jadi saya memang hujan ya, ntar lagi saya jemput anak-anak teman-teman. Jadi kenapa saya pilih waktu itu daftar ke Korea pertama, lalu karena Korea terlalu lama, saya akhirnya Taiwan dibuka, saya masuk Taiwan teman-teman. Sebenarnya waktu itu Hong Kong masih buka 24 jam buka teman-teman, nggak pernah tutup Hong Kong itu. Tetapi saya benar-benar trauma, dan sini saya ambil hikmahnya, gara-gara saya trauma dengan negara Hong Kong, saya ke Taiwan dan ketemu jodoh. Oke, untuk part kedua ini ya teman-teman, bisa ambil kesimpulan di sini bahwa kerjaan apapun, menurut saya kerjaan apapun kalau itu sesuai dengan kerjaan kita, itu akan terasa ringan teman-teman ya. Misalkan ada istirahat, kalau di majikan yang polisi ini saya itu istirahatnya enak teman-teman, habis jam makan malam jam 8-9 udah free. Saya tidak menjaga apa-apa, karena waktu jaga bayi di majikan yang kedua, di istrinya yang kedua itu malam bayinya ikut ibunya, nggak tidur sama kita. Jadi saya khusus tidur di kamar itu teman-teman. Jadi enak sekali, pokoknya saya tuh merasa nyaman sih. Cuman ya itu majikan saya nggak bisa bayar karena anaknya tuh 5 masih sekolah semua teman-teman. Jadi saya harus menyadari gitu ya. Dan saya tuh kangen sih sama majikan ya saya yang istri yang pertama. Nomor HP keblokir semua karena waktu saya pulang Indonesia, dan alamat juga saya lupa itu ya teman-teman. Oke, nah di part kedua ini nanti saya juga ganti agent ya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa agent saya pertama dia melempar saya ke agent yang kedua ini, saya nggak ngerti. Oke, terima kasih untuk part yang kedua, terima kasih banyak bahwa di sini lika-likunya saya kerja ke luar negeri sampai menemukan jodoh. Walau pada dasarnya saya bisa untuk menerima jodoh yang pertama ya teman-teman, polisi, tapi karena memang bukan jodohnya ya. Terima kasih banyak pokoknya teman-teman atas yang selalu mendukung, yang selalu mensupport. Terima kasih banyak. Dan bagi yang baru gabung, yang baru menemukan, jangan lupa ditonton dulu ya teman-teman biar tidak salah paham. Di sini bukan karena asal-asalan untuk menerima orang Taiwan atau menerima asal-asal menerima ingin nikah sama orang, tidak ya teman-teman. Saya nggak ada niatan untuk nikah. Saya rasa di sini jodoh saya di sini teman-teman, karena campur tangan Tuhan. Kalau nggak ada campur tangan Tuhan, saya nggak akan bisa untuk ke Taiwan. Nah sebenarnya proses ke Hong Kong kayak gitu, lalu saya trauma, lalu saya balik terbang ke Taiwan dan menemukan jodoh seperti itu. Lika-likunya masih panjang, dan di sini masih panjang ya ceritanya. Nanti part ketiga, mungkin part terakhir ya teman-teman ya, karena di situ saya ketemu Pak Suwa. Oke, terima kasih banyak.
dan tonton terus, karena di part ketiga saya juga sempat menolak Pak Sua ya teman-teman. Saya menolak, enggak mentah-mentah langsung saya terima cintanya itu Pak suamiku yang sekarang. Saya pernah menolaknya teman-teman ya. Ya, disimak part ketiga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Oh ya, doa terbaik buat kalian semuanya, semoga dikasih sukses, dikasih sehat, rezekinya makin lancar, dimudahkan segala urusan-urusan kita semuanya ya teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk mungkin konten berikutnya ini saya nggak masak-masak dulu ya teman-teman. Nah, untuk konten-konten selanjutnya setelah kisahku ketemu dengan Pak Sua, nanti saya akan konten masak. Terima kasih.